Fight Club itu apa? Anak muda punya kelebihan energi, pengen menyalurkan energi itu dengan apa ya? Keusilan apa nakalnya remaja gitu. Kita memang iseng mas, iseng tapi berkonsep. Tapi waktu trial itu udah ada warga nonton dan malah ikutan mas. Daftar jadi peserta gitu. Oh ya udah, mergo pekewuh ya wis monggo mas gelut. Jarine iki digawe ben dorang litih. Tenanan apa orang? Fight Club YK itu bukan event mas. Fight Club YK adalah program. Salah satu program kita itu memang kita pingin mas memitigasi itu kejahatan jalanan dalam bentuk apapun. Sekarang hubungan kalian dengan kepolisian bagaimana? Kami ini legal, izin keramaian, polsek. Karena kalau kami ilegal, dari awal kami sudah tidak ada mas. Ada sampai 10 kali dan itu legal semuanya. Justru kami itu lebih banyak koordinasi itu dengan kepolisian mas. Yang mau bertanding, apakah mereka juga ada uang administrasi? Ada mas. Berapa? Tebak dulu mas. Ya paling 500.000 lah. 500.000 untuk wong 50 mas. 10.000 berarti? Yes. Aku tuh angkringan aja kurang bro saya bro. Oke, kembali lagi di Transmedianya Rakyat Jelata. Sekarang kita ada di segmen Nyakro bersama teman-teman Fight Club. Woo! Asu. Kocoki jane iki raine opo ya? Wingi ketok iki ade DE teko nang Trapski ora sebagai Fight Club ngono. Dan sekarang sebagai Fight Club. Sebetulnya kamu ini siapa? Yang kemarin alter ego itu. Mas. Kemarin alter ego. Iki ojo edit. lagi mulai sono. Wis ono sing di-cut. Nek iki jan raine apa ya? Klinik, Mas. Oh, raine klinik. Klinik iki lho. Tapi atine Hello Kitty. Hello Kitty. Unik. Oke, nah, jadi gini guys, saya rasa kalau teman-teman Jogja itu tahu lah ya. Sekarang itu mungkin setengah tahun lebih ini tuh Jogja rame sama yang namanya Fight Club. Itu kan Fight Club YK. Nah, dengan banyak kontroversinya gitu kan. Sebenarnya Fight Club itu apa gitu kan. Terus siapa di balik Fight Club, apa yang ingin dicapai Fight Club gitu. Terus kira-kira setelah rame iki wis do sugih urung. Nah, itu nanti kita akan bahas di sini guys. Oke, mungkin sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu. Monggo Mas Dama dan Mas Kocok sebagai apa ini di Fight Club gitu. Oke, perkenalkan saya Dama. Saya sebagai ketua di Fight Club. Oh, ketua. Oke. Mas Kocok monggo. Oke. Ya saya Kocok, saya di divisi pengembangan. Saya perkenalkan ulang, ini ketua umum kami. Oh, ketua umum. Ya, karena sing ra umum ono. Oh no, ketua luar biasa. Ketua luar biasa. Ya. Karena memang habis ini Mas, reshuffle. Oh, reshuffle. Ya, kalau Jokowi bisa apalagi kita. Oh iya. Gitu. Jokowi wis ra iso bro saiki. Iya. Wis ra iso. Ngopo Wis ra iso saiki. Bro Praps. Ya. Oke, yang pertama aku mau ngobrol gitu. Janjane itu Fight Club itu apa? Atau mungkin cerita sedikit sejarah Fight Club lah mungkin ngono. Oke, Mas Kocok monggo. Loh, tak kira dia nyekel lagi main jawab apa lo? Jadi sebenarnya Fight Club itu gimana ya? Dari awal mulanya dulu aja. Oke, boleh, monggo. Itu kita mulai dari seneng-seneng. Mulai dari senang-senang. Seneng-seneng, kita ya anak muda atau punya energi. Wah, tiba, coba. cerita sih. Ya, anak muda punya kelebihan energi. Terus pengen menyalurkan energi itu. Dengan apa ya? Keusilan apa kalau bisa dibilang ya nakalnya remaja gitu. Walaupun udah gak remaja. Nah akhirnya kita yuk pengen dhewe gawe kaya Fight Club. Fight Club filmnya. Iya. Terus Mas Kocok mengajak di waktu itu di gudang. Di gudangnya? Gudang apa? Gudang pabrik. Gudang kayu ya? Gudang kayu. Nah, terus itu jadi pertamanya kita awalnya di gudang kayu. Oh, pertama kali itu di gudang kayu? Pertama kali. Bukan di Pasti? Bukan. Oh. Kita pertama kali di gudang kayu ya isinya cuma teman-teman. Oke. Teman-teman saling kenal, ngajak teman lain, oke. Terus berlanjutlah yang kedua di minggu depannya itu di kafe teman kita. Oh. Di Jalan Damai. Oke. Terus kemudian akhirnya karena ternyata banyak yang apa ya? Antusias. Bukan Mas, sebelum itu jadi kenapa kita di Pasti waktu itu
Karena kita nyari yang tengah kota. Oh, aku pasti kira tengah kota, Bro. Iki tengah kota mungkin nih. Pasti tengah kota iki piye ceritane lho. Jadi banyak teman yang dari Bantul. Oh, iya. Terus kita nyari yang enaknya di mana dan murah pasti. Oke. Dan akhirnya kita urus perizinannya. Setelah itu ya kita reguleran di sana. Oke. Nah, kalau gitu sebetulnya tadi karena iseng-iseng lah ngono ya tau kenakalan remaja sing kalian ketoke telat remajane ngono to. Terus tujuannya wis sekarang tujuannya membuat Fight Club itu sendiri itu apa? Monggo Mas Koco. Oke. Tapi sedikit kita revisi Mas. Oh, kita ketuamu direvisi. Ketuamu direvisi. Oh enggak. Iki sing lagi ntis. Oh, iya. Jadi statement itu tadi seputar kalau misalnya kita ini telat remajanya telat nakal. Oke. Enggak, kita mau melanjutkan Mas keremajaan kita. Berarti kan dhisik nakal dilanjutne ngono ya. Hidup itu YOLO. YOLO. Gitu, Oke. Ya. Jadi memang sebenarnya itu kita memang iseng Mas. Yeah. Iseng tapi berkonsep. Iseng berkonsep. Ya, Oke. Iseng berkonsep. Karena kan yang ngurus Fight Club ini kan sudah pada kerja ya Mas ya. Tapi terus kita ini pingin juga membuat sesuatu gebrakan juga. Jadi kita konsep itu memang bener awalnya itu di gudang kayu Mas. Itu kita diajak, ayo gelut ngono kae. Wah, duwe masalah opo ngono kae. Piye iki? Dandang ayo gelut. Dandang jak gelut mangkat tandang. Ternyata itu kita tinju-tinjuan terus kita ngobrolin soal bikin agenda seneng-seneng. Oke. Ternyata seneng. Terus akhirnya kebetulan sama Mas kita nyari tempat itu yang seenggaknya yang di kota yang tengah ya tengahnya Bantul ro Sleman ngono ya Mas ya. Terus akhirnya kita karena deket dengan Dinas Perdagangan Kota Jogja terus kita pinjem venue itu di Pasti Mas. Oke. Kita di pendoponya awalnya. Kenapa di pendopo? Karena waktu itu kita tuh masih trial Mas. Oke. Kita trial, kita mau ngukur konsepnya nanti alurnya seperti apa, terus nanti ringnya seperti apa, kita konsep dulu semuanya by praktek. Oke. Tapi waktu trial itu udah ada warga nonton dan malah ikutan Mas. Daftar jadi peserta gitu. Oh, ya udah, mergo pekewuh ya wis monggo Mas gelut. Terus akhirnya ya wis kita nggak bisa ini minggu depan aja, wis minggu depan kita ke situ lagi. Kita mau eksperimen lagi, ternyata malah makin banyak Mas. Makin banyak yang nonton. Makin banyak yang mau gelut. Yang Mas. mau ikut. Oh Mas. Jadi don duwe masalah apa to? Nah kuwi Mas. Ya mungkin karena ameh ngomong UMR ya wedi. Wes karo dibahas. Jadi kita ngelihat itu mungkin banyak juga butuh stress release ya Mas ya. Kalau misalnya teman-teman musik itu kan stress release bisa band-bandan gitu ya Mas. Atau mungkin teman-teman kerja yang gajinya bulanan gitu ya. Yang udah teratur itu jadwal kerjanya karaoke gitu ya Mas. Nah, kita butuh yang fisik nih. Karena belum ada nih yang stress release berbentuk fisik nih. Jadi pengen ngantemi bos tapi kan ra iso. Nah, kuwi to. Ya diibaratke wae misalnya bosmu, ayo tandang. Nah, ternyata banyak yang minat, akhirnya kita serius. Akhirnya kita sebenarnya sudah pingin serius cuman dipercepat. Oke. Karena mau nggak mau pasarnya banyak, Mas. Cepat bertumbuhnya ya, di luar ekspektasi berarti. Respon masyarakat sangat-sangat bagus. Oke. Nah, tapi aku kan sering dengar di berita dan sosial media gitu. Katanya kalau dengar ceritanya tadi dari awal itu kan jane mau iseng-iseng ayo, ternyata udah tertarik gitu kan. Tapi kok aku yang dengar di sosial media dan di media massa, katanya ini tuh memang di-create untuk menanggulangi klitih. Itu bener apa ora janjane? Aku isik lah. Jarine iki digawe ben dorang litih ngono kuwi. Tenanan apa ora ngono. Piye iki kok ragu-ragu le. Le jawab yo ragu-ragu piye iki? Kok ragu-ragu iki? Ya, jadi gini Mas. Memang kalau misalnya kita ngomong Fight Club YK ya Mas ya. Itu bukan event Mas. Bukan event lah terus bukan apa? Event. Fight Club YK adalah program Mas. Program. Jadi memang yang kita siapkan itu memang kita tuh memang salah satu program kita itu salah satu tujuannya bukan berarti itu tujuan utama. Itu memang kita pingin Mas memitigasi itu.
Memitigasi kejahatan jalanan dalam bentuk apapun. Kan nggak cuma klitih ya Mas kejahatan jalanan. Misalnya itu yang begal payudara itu tapi korbannya lanang jebol atau mungkin di jalan itu ada masalah apa, memang kita fokus ke sana karena itu baru hangat di masyarakat. Dan tapi niat kita apakah ingin menghilangkan, sebenarnya pingin, tapi kan yang sedang kita laksanakan itu adalah merubah budayanya Mas. Kita pingin teman-teman anak muda itu merubah gengsinya, karena kita harus ngakui wis to ngaku sing do lanang-lanang kowe do pingin ketok sangar to. Makanya ada salah satu terobosan ben ketok sangar ngelitih. Entah apapun alasannya, entah dikon karo rombongan desone, entah itu karena pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang. Tapi apapun itu tujuan akhirnya itu kan kesangaran Mas. Ben ketok wangun sangar. Cuman kita bikin formula daripada itu tidak terkontrol, mending kita pusatkan, bisa diawasi bersama oleh pihak-pihak yang harusnya mengawasi, atau mungkin badan olahraga bisa menjadi pembibitan. Dan juga bisa jadi hiburan baru yang murah gitu ya Mas ya, untuk masyarakat. Jadi memang sebenarnya kita program, tapi kalau dibilang untuk menghilangkan, kami mencoba untuk membuat gengsinya berubah dari sesuatu yang awalnya bertujuan buruk, terus kita rubah jadi sesuatu yang lebih positif Mas, dan bisa dikontrol. Gitu Mas. Berarti kan aku klarifikasi dulu. Pertama memang mungkin dari iseng-iseng gitu. Tapi setelah responnya bagus gitu, teman-teman mencoba membuat ini menjadi lebih terkonsep dan membuat ini menjadi sebuah program. Iya betul. So at least program ini diharapkan bisa bersumbang sih, ya kan, untuk mengurangi kekerasan-kekerasan di jalan. Begitu kira-kira ya. Oke, menarik. Nah, selanjutnya tak ngepek sih, aku lali. Dengan tujuan-tujuan teman-teman tadi, ini udah berjalan berapa kali? Pertanyaan saya pertama itu dulu. Kalau kita udah yang ke-10. Udah 10? Kemarin tuh ke-10. Terakhir itu ke-10? Iya. Dari 10 kali acara di program Fight Club ini, dampak yang sudah ada itu apa? Kalau misalnya dampak ya Mas ya, entah positif atau negatif? Entah positif atau negatif ya. Cuman rata-rata positif ya Mas. Oh rata-rata positif. Tapi iya emang itu kenyataannya Mas. Yeah. Apa aja kalau rata-rata positif? Aduh pertama kita menghadirkan sebuah terobosan hiburan baru yang tidak melulu berkutat di dunia musik, nggak cuma hanya di dunia dangdutan misal. Kita ada hiburan baru berbentuk pertunjukan olahraga Mas. Itu terus juga kami sekarang di bawah KONI Mas, lewat Pertina, Persatuan Tinju Nasional Amatir. Itu Pertina ini memang badan dari KONI yang menaungi tinju amatir. Udah resmi ikut Pertina? Resmi Mas, kami ikut Pertina DIY Mas, Pertina Pengda DIY. Jadi kami di bawah Pertina, diawasi dan kami mengikuti semua regulasinya. Dan berkonsultasi. Juga ada program pembibitan Mas, agar calon-calon ini kita kan butuh, karena kemarin waktu ngobrol sama teman-teman dari Pertina DIY, itu kita pingin tinju ini bisa dilirik seperti sepak bola Mas. Jadi memang kita pingin olahraga di Indonesia itu bisa maju berkembang. Tapi kan selama ini kan yang masih paling keren kan masih sepak bola ya Mas. Primadonanya masih sepak bola. Masih sepak bola. Bulu tangkis. Sedangkan tinju sepertinya masih belum. Nah, kita pingin ngebus bagian tinju juga ini. Kita pingin tinjunya jadi tren juga. Dan mungkin ini salah satunya. Kalau ngomongin dampak, kita nggak tahu ini secara langsung atau enggak, tapi DM yang masuk di tempat kita itu rata-rata pingin bikin di kota-kota lainnya sampai izin ke kita. Lalu kita arahkan jangan izin ke kita, izinnya kedua ke KONI sama ke Pak Polisi setempat. Gitu. Jadi silahkan, karena itu regulasi tiap daerah, itu silahkan bikin, dan sudah banyak yang bikin juga meskipun namanya beragam. Tapi itu kalau misalnya ngelihat dari grafik, itu memang acara sportainment semacam ini yang menggabungkan entertainment dengan olahraga tinju, itu berkembang banyak itu setelah Fight Club Mas. Lalu dampak tadi tujuan yang sempat disepil di depan mengenai pengurangan atau bersumbangsi untuk mengurangi kekerasan di jalan, apakah sudah ada dampak terukurnya atau gimana? Kalau itu
kita nggak bisa ya mas, nggak bisa ngeklaim. Oke. Tapi kita ngelihat dari kita kan juga ngobrol sama yang main di tempat kita. Iya. Dan emang banyak yang mereka tuh pelaku juga. Oh memang mereka mengakui mereka itu mantan pelaku. Mereka mengakui. Ditangkap juga. Ya, oh iya. Pernah tangkap juga. Terus mereka mau untuk bertanding di Fight Club? Karena mereka merasa akhirnya ada tempat untuk memediasikan energinya yang harusnya disalurkan itu, Mas. Oh. Itu pun nggak cuma kelitih loh, Mas. Maksudnya kenakalan-kenakalan lainnya juga. Tawuran juga bisa, macam-macam lah ya, intinya kenakalan. Yang berhenti minum untuk karena pingin fokus latihan tinju juga ada, Mas, beberapa sharing ke kita. Ada. Oke. Itu adalah satu bentuk validasi harusnya ya. Oke. Berarti at least walaupun kita belum bisa mengukur secara angka dampaknya positifnya seberapa besar, at least kan ada dampak yang diciptakan dari Fight Club ya. Sesederhana kalau nggak salah setiap acara tuh ribuan yang nonton gitu kan. So otomatis ada wahana hiburan baru buat masyarakat. Sekecil itulah ya. Belum kita menghitung bagaimana tadi ada orang-orang yang mungkin menyalurkan energinya untuk sesuatu yang lebih terarah, terukur dan dimonitor gitu ya kali ya. Oke. Aku mau tanya sedikit hal yang sensitif gitu, tapi mungkin diklarifikasi aja. Waduh. Tadi Kocok sempat bilang bahwasanya kalau ada orang di luar kota pengen bikin itu ya izinnya ya sama KONI sama polisi setempat gitu. Ya, nah aku sempat baca itu di berita dan sosial media gitu kan mengenai respon kepolisian gitu di daerah sini di Jogja lah ya intinya gitu. Ada yang tapi nggak tahu ini bahasa media kan ya, ada yang menentang, ada yang katanya mendukung, siap support gitu kan, ada yang mempertanyakan narasi tujuan awalnya dari Fight Club gitu. Nah yang saya ingin tanyakan adalah sekarang hubungan kalian dengan kepolisian bagaimana? Aduh, kok goreng ngene iki piye? Aduh. Ya, Gak berani aku. Jadi yang perlu kami klaim dulu adalah kami ini legal. Ya, tadi kan dari KONI udah oke lah ya. KONI izin semuanya izin keramaian, polsek. Karena kalau kami ilegal, dari awal kami sudah tidak ada, Mas. Oke, nggak mungkin sampai 10 kali dong ya bergulir. Ya, kita ada sampai 10 kali dan itu legal semuanya. Tapi mungkin naik karena hype itu ya, Mas ya. Terus sempat juga itu juga kami sempat ada respon memang dari Pak Kapolda. Dan menurut kami memang apa yang disampaikan Pak Kapolda itu ada benarnya. Bahwa memang ini nggak bisa langsung diukur aja begitu aja. Apakah nanti ini terus jika kelitih terus pada main ke sini terus nanti bisa dihilangkan atau gimana? Makanya memang waktu dulu kami sempat audiensi juga dari sudah Pertina. Audiensi dari kita sudah menjelaskan bahwa memang konsep kami itu memang bukan langsung menghilangkan kelitih langsung hilang sut. Wah itu nek kayak gitu di Korea Utara itu mungkin lagi bisa, Mas. Tapi ini kita di Indonesia yang banyak banget variabel yang harus diobrolin gitu ya, Mas. Tapi kami bersepakat bahwa kami itu sebenarnya pingin, Mas. Pingin banget biar data-datanya bisa diukur, biar kerjasamanya makin menarik, biar ini bisa benar-benar jadi program pemerintah barengan. Itu kita pingin bekerja sama dengan kepolisian atau mungkin sama Pak Tentara atau siapapun, bahwa ini ayo kita kontrol bersama. Karena kalau kita ngomongin kekerasan, nyatanya ada terus. Betul. Tapi problem solusinya yang satu ditangkap besok ada lagi. Betul. Gimana kalau kita pusatin aja sekalian, malah kita kasih ruang yang ada aturannya, yang ada ringnya, yang ada pengawasnya bersertifikat, kita kasih ruang, terus kita kontrol bersama. Dan semua kalau misalnya besok ada masalah daripada diselesaikan ngawur, mending diselesaikan di tempat kita. Lagian di tempat kami ini kita pertontonkan sama banyak orang, ribuan orang, dan murah. Tiketnya nggak ada, Mas, ratusan ribu nggak ada. Tiketnya bro. Seikhlasnya iki piye Mas? Ya ngenai 10.000 ya oleh, mau ngasih 1 juta ya boleh, ngasih mantuk ya nggak apa-apa, Mas. Ngasih tangan. Ngene iki dilebokke meneh ora apa-apa? Enggak apa-apa, Mas. Ya paling karo di matke sithik, tapi ya di matke sithik. Kalau di Prilly iya lho Bro Basikur. Tapi kita emang udah komit mau bikin hiburan yang murah, Mas. Memang hiburan ini
dari masyarakat untuk masyarakat. Oke, menarik. Berarti intinya adalah walaupun ada respon dari kepolisian, waktu itu Pak Kapolda juga sempat memberikan statement ya, tapi intinya sebetulnya bukan menentang ya kepolisian itu. Enggak. Mengkoreksi lah ya. Mengkoreksi. Justru kami itu lebih banyak koordinasi itu dengan kepolisian, Mas. Okay. Jadi waktu kita sempat waktu di Mantri Jeron, Mas, kalau di Pasti itu kan ikutnya kepolisiannya ikut Polsek Mantri Jeron. Oke. Kami sama Pak Kapolsek malah kami konsultasi dan banyak banget arahan dari Pak Kapolsek. Ini Anda kalau misalnya seperti ini nanti melanggar ini, mending seperti ini. Dibimbing, Mas. Ini serius, ini bukan karena kita pingin diapii Pak polisi ya, Mas. Tapi emang kami dibimbing. Emang dibimbing, Mas. Oke. Nah, menarik. Jadi terakhir berapa di agenda ke-10 kemarin itu peserta yang hadir atau penonton yang hadir itu tercatat berapa? Kalau penonton kita catat dari klik itu 5.000. 5.000? Sekitar 5.000. Sekitar 5.000. Kuwi rame loh, Bro. Itu mungkin ada yang salah hitung juga ya dalam artian ke bawah. Soalnya ada kejadian lucu juga itu, Mas. Memang kan kami kan bukan hanya memfasilitasi teman-teman untuk tinju aja gitu ya, Mas ya, tapi juga kita ngajak anak-anak yang masih SMA, masih habis lulus itu baru masuk kuliah, kita ajak karena kita kan nggak ngomongin di sini tuh petinju, tapi Fight Club ini kan lebih ke manajemen pertandingan sama manajemen event. Kita ajak adik-adik yang join ke kita ikut ngurus juga, Mas. Nah, tapi mungkin ya karena mereka ini masih belajar, itu clicker untuk ngitung penonton, Mas. Itu malah buat tasbihan, Mas. Bagus, tasbihan itu bagus, cuman kan ini clicker untuk ngitung penonton ya, Mas ya. Nah, ada yang nggak tahu fungsinya ini buat apa, ceklek lah. Itu sempat kaget kami, angkanya wah 9.000 ngono kae. Loh kok iso ngono kae. Terus tak cari tahu loh data pasti terakhir berapa sampai jam segini itu 5.000-an, Mas ngono kae. Lah terus isone lah itu loh, oh itu buat ngitung loh. Malah buat tasbihan, Mas, sama anak-anak. Yo gimana soalnya gitu. Soalnya kayak 9.000 dipastikan kayak ngebut, Bro. Iya, ngebut banget. Oke. Terakhir oke lah kita katakanlah nggak nyampe 9.000, 5.000 lah tadi ya. Mungkin ya sekitaran 5.000 di event terakhir lah ya, acara terakhir. Walaupun seikhlasnya, Bro. Tapi nek 1000 kuwi do nglebokke 20.000, 50.000, iki kan yo dite akeh to, Bro. Ya kan. Nah, pertanyaanku adalah berarti kalian sudah sugih saiki, Bro? Kan kuwi nek. Nek. Oke, pertanyaannya mungkin gini aja. Adakah unsur profit dari program Fight Club YK ini? Kalau sampai sekarang kita belum, Mas. Kita cuman mikirin buat nutup cost produksi. Oke. Emang besar cost produksinya? Apa aja yang kalian keluarkan di situ? Kita kan nyewa tenaga ahli juga bayar toh, Mas. Iya. Tenaga ambulans buat keamanan. Terus wasit. Itu kan kita sertifikasi loh. Ya. Wasitnya tuh wasit tersertifikasi juga? Tersertifikasi, Mas. Pertina. Ya, itu wasit dari Pertina atau dari KONI ya, Mas ya. Itu yang ada sertifikatnya. Terus juga ambulan, Mas, sesuai tadi bimbingan juga waktu kami konsultasi. Ini agar tidak bermasalah dan bukan hanya sekedar menghindari masalah, tapi yang diperlukan dalam acara seperti ini, ambulannya seperti ini, tenaga medisnya seperti ini, dokter jaga dan lain-lain, itu kami penuhi semua. Jadi kami tidak mencoba untuk ngakali apapun. Kita mencoba melengkapi semuanya. Menarik. Termasuk alat kan perputarannya besar. Cepet, Mas. Maksudnya gampang rusak juga tuh. Alat yang dipakai ini. Karena dipakai buat rame-rame toh, Mas. Komunal kan, Mas. Oke. Bahkan kayak kita buat pelindung pelindung apa? Ini pelindung apa? Buat pelindung bagian vital. Alat vital ya, groin guard. Ya, itu kan kadang ada yang ukurannya M tapi orangnya XL. Ya. Gitu-gitu deh, Mas. Jadi itu selesai acara pasti rusak, Mas. Barang-barang maksudnya untuk yang untuk keperluan fight gear-nya itu pasti rusak karena dipakai rame-rame. Dan juga kadang ukurannya itu waktu fitting itu juga ada yang memaksa juga. Jadi kami harus terus nambah dengan berbagai macam ukuran. Jadi bisa dibilang itu mungkin hampir sekali pakai setiap acara. Jadi emang cost produksinya tinggi, Mas.
Oke. Terus untuk yang mau bertanding, apakah mereka juga ada uang administrasi untuk apa gitu? Oh, ada juga. Ada, Mas. Berapa? Tebak dulu, Mas. Berapa? Yo paling ini lho, nek podcasting ini lho, Dam. Tebak dulu. Ya paling 500.000 lah, 500.000 lah. 500.000. 500.000 untuk wong 50, Mas. 10.000 berarti. Yes. Jangkrik 10.000 ki? Yes. Betul. Aku tuh angkringan aja kurang bro saya bro. Bahkan rencananya besok faktor dapat itu ya. Ya. Produk juga. Besok ya, jadi besok kalau daftar sebenarnya kami cuma ngajak itu UMKM. Ya ada UMKM kita yang kita ajak UMKM karena kita pengen ngembangin lebih banyak manfaat. Karena pasti laris wong do ngeleh ceto. Betul. Minimum ngelak. Betul. Terus juga kenapa kok 10.000? Karena kami komit. Hiburan ini untuk masyarakat. Ngopo wis tinju bayare larang ngono kuwi. Nah ini yang bikin tinju nggak diminati nih sama masyarakat nih. Betul. Dianggap eksklusif, Mas. Betul. Tapi saya nggak nyoba nyenggol EO lain ya. Maksudnya nek mau mbok bikin ekosistem bareng. Gitu loh. Oke. Ya. Nah, tadi katanya kan tadi seikhlasnya atau pas mlebu seikhlasnya. Tanding ya regane gor 10.000. Kok iso mlaku, Bro? Soalnya kan gini, kita semua tahu lah. Aku tuh kayaknya kan tadi kamu juga sempat bilang bahwasannya agenda-agenda tinju dan lain sebagainya ini kan udah mulai bermunculan, ya kan? Mungkin tetap wae larang, Bro. Atau maksudnya kan rakyat jelata ini kan susah juga untuk mengakses itu. Lah kok iso kalian membuat agenda dengan anggaran pemasukan yang kecil seperti itu? Gimana? Mau di-spill? Spill lah, kita kan nggak ada rahasia. Oke, ada rahasia. Jadi, inilah sumber pertanyaan dari mama saya. Gajimu kemana? Wah, bahaya ini. Jadi disitulah sumber awalnya. Maksudnya kita awalnya ya mau nggak mau pakai dana sendiri. Loh, saya tahu. Kalian ini gawe iki orang go profit mah bonco sih pito? Ya, Gini Mas, Mas Yodan itu nek misalnya main biliar bayar toh? Seneng nggak Mas? Seneng toh? Sama Mas. Kami bikin event. Nggak sama. Nggak sama. Awalnya seneng. Awalnya seneng, lama-lama kok jadi tenanan gitu kan. Enggak. Tapi memang itu Mas. Memang kita itu awalnya memang pakai dana pribadi dulu untuk nanggung, tapi memang ada perhitungannya. Kapan akan balik, karena kan kita juga ada beberapa mulai event ke-7 ya Mas ya. 8 itu kita udah pakai sponsor. Sebelumnya kami nolak sponsor dulu. Bukan karena menolak uang ya Mas ya, tapi kenapa? Kami memang belum saatnya waktu itu. Belum saatnya kami bekerja sama dengan pihak luar gitu. Kenapa? Pertimbangannya apa? Karena memang program kami itu memang harus kami sondingkan dulu sampai ke masyarakat. Ketika semua udah jalan, kami baru buka sponsor. Memang kami ada plan-plannya Mas. Ada plan-plannya, dan juga apakah uang registrasi nutup? Hayo cetok ora? Cetok enggak, tapi kami ada sistem juga di mana produksi ini bisa berjalan. Nyatanya tetap bisa berjalan sampai segitu, sampai 10 episode. Dan ada rencana untuk pengembangan karena kan banyak juga bantuan yang datang Mas. Misalnya dari Lapless Production itu kami sempat diskusi, kami awalnya tanya nih bikin ring karena kami udah punya standarnya dari AIBA ya Mas. Dari AIBA itu kami dikasih standar ringnya seperti apa. Kami penuhin standar ring regulasi, tapi dengan persyaratan stylenya harus street. Stylenya harus street. Ya, karena kami ini kan bukan semata-mata tinju yang negara gitu ya Mas ya. Tinju yang olahraga, tapi kami kan memang street life Mas. Makanya kami kolaborasi juga dengan hip hop, dengan teman-teman band, dengan teman-teman tenan-tenan kreatif, bahwa kami ini anak muda mau membuat sesuatu versi anak muda juga. Dan rumpun kami memang street life. Makanya kami ngincer ringnya itu yang benar-benar street. Nah, waktu kami ngajuin konsep ini mau minta bikin ring, malah semuanya dibantu Mas sama Lapless. Jadi semua kayak instalasi dan lain-lain itu kita dibantu, termasuk banyak bantuan yang datang, termasuk juga ada sponsor, kaos-kaos kami itu kita dapat sponsor. Ya, ini kaos ini juga sponsor dari WBX. Ya, ini juga semuanya semua tuh banyak yang membantu. Akhirnya banyak yang membantu. Banyak yang membantu.
meskipun kami berharap bantuan datang dari pemerintahnya langsung ya Mas ya. Karena kan kami bukan menawarkan sesuatu yang emang nggak ada. Ada Mas. Oh, ada. Seperti misalnya dari Dinas Perdagangan sendiri. Oh iya, tadi katanya itu ya. apa namanya venue kan disupport juga ya. Tadi. Itu sound system dan lain-lain itu Mas. Itu disupport dari Dinas Perdagangan, lebih tepatnya dari Studio 103 Pasar Prawiro Taman. Itu Ruang Ekraf itu disponsori dari sana. Kita tinggal pakai juga. Tapi nggak berarti terus produksi jadi nol ya Mas ya. Iya, tetap masih banyak. Iya, mengurangi aja lah. Oke. Tapi kan intinya adalah sebetulnya tinju ini bisa dibuat dan dikemas untuk menjadi hiburan rakyat kan sebetulnya. Ya, bisa sekali. Tapi kenapa yang lain tuh pada mahal-mahal? Oke. Kalau itu tentu saja bukan kami yang menjawab, tapi mereka ya Mas ya. Tapi yang bisa kami janjikan adalah atau yang kami tawarkan. Boleh semuanya itu untuk mencari kapital. Boleh. Cuman maksudnya jangan over. Karena kan kalau misalnya kita mau ngomong, kita mau mendukung sesuatu, kita buat dulu ekosistemnya. Betul. Kami mau mengajak teman-teman untuk membuat tinju ini menjadi salah satu ekosistem hiburan baru. Kalau misalnya kita tinju ini registrasinya mahal, masuknya mahal. Betul. Yang nikmatin kelas apa dong? Iya. Bukan kelas masyarakat umum nih. Betul. Kita pengen tinju ini bisa dinikmati semua orang karena sejatinya buat jujur wong tiap hari ki yo teman-teman Anda itu do gelut. Lingkungan Anda ada penyelesaian apapun butuh berantem. Sering ditemukan seperti itu. Yang terlacak ataupun yang tidak. Kenapa nggak kita bikin media sekalian tempat untuk menyelesaikan secara legal? Maka sekali lagi kenapa kami berporos pada masyarakat? Karena ini terjadi di sekitar kita, di sekitar masyarakat. Bedanya adalah kami pusatkan, kami berikan fasilitas dan kami berharap didukung oleh pihak yang kami harapkan mendukung, yaitu pemerintah. Gitu. Harapannya lebih banyak support lah ya dan dukungan dari pemerintah itu sendiri ya. Nah tadi katanya yuk dibikin dulu gerakannya, ekosistemnya dan lain sebagainya. Nah ini udah bergulir terus. Kira-kira bakal jadi larang orang kok? Enggak. Kita akan berusaha untuk menahan. Tetap berkomitmen untuk bisa menjadi hiburan rakyat ya. Betul. Kami mungkin akan meminta bantuan teman-teman sponsor. Kita akan nyerot dari mereka dananya, pendanaannya kita serot aja dari yang dari awal dah kaya. Atau teman-teman yang udah kaya kalau tertarik bantu kami, donasi ke kami untuk membangun lebih. Karena kami sekarang juga punya camp sendiri Mas. Camp sendiri? Ya, Fight Club YK Camp. Itu yang untuk bareng pembibitan Pertina itu? Ya. Kita bareng Pertina, bareng coach kita, Coach Budi. Karena tujuan kita kan itu pembibitan kan. Maksudnya kita juga ingin memberikan kontribusi atlet. Ya kan. Karena itulah kita bikin menarik. Udah banyak ngobrol. Terakhir yang mau saya tanyakan, kapan agenda selanjutnya dari Fight Club YK? Jadi kan kita menjawab pertanyaan teman-teman di DM ya yang sangat banyak sekali. Banyak pasti ini. Banyak sekali. Biasanya rutin kok ndang-ndang mandek. Kok sik sadurung dijawab. Kuwi aku dadi kelingan. Kuwi aku dadi kelingan. Dulu rutin. Kalau nggak salah 2 minggu sekali ya. Kalau waktu itu. Kok terus tiba-tiba tidak jadi rutin lagi? Nah, jadi ada rentetannya Mas. Ada rentetannya. Seminggu sekali, ke 2 minggu sekali, ke sebulan sekali. Mungkin kalau dari seminggu ke 2 minggu itu karena kita banyak yang kerja, jadi kalau mikirnya aduh kesel. Wah kesibukan lah yang nggak bisa untuk setup setiap minggu. Aman. Akhirnya kita bikin 2 minggu sekali. Ternyata masih nggak cukup. Ada beberapa hal yang yang bikin kita harus mengubah jadwal kita, frekuensinya diturunin lagi. Jadi sebulan sekali. Nah, itu biar Mas Koco aja yang menjelaskan. Kowe tekan kono to? Mas Koco kenapa? Dari sebulan sekali kok jadi tidak jelas sekali gitu. Ya emang ketua kita munyuk ya. Masuk. Balik mat. Jadi memang dari seminggu sekali jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali. Itu memang secara tidak sengaja itu plan juga. Tapi tidak sengaja karena kami capek ngurusnya pertama. Lalu arus keuangan kami itu tidak sestabil itu. Karena yang harus diingat adalah kami bukan
IO yang akan membuat ini jadi lahan kapital kita. Oke. Jadi tentu saja berbanding terbalik dengan ongkos produksi kami. Oke. Jadi kami minta maaf kenapa nggak bisa serutin itu, karena kami juga butuh produksi yang banyak, tapi kami nggak mau beratin masyarakat. Betul. Nah itu yang kami. Terus kenapa sebulan sekali juga? Kami punya agenda lain untuk ngumpulin, untuk nabung untuk pribadi kita juga, karena pada akhirnya uang pribadi kita juga untuk bayar produksi Fight Club. Bandingan mana bro man? Kan gajian sebulan sekali ya? Iya gitu Mas. Sebulan sekali aja. Oke. Gitu. Terus Ya. dari sebulan sekali kok jadi nggak tahu berapa bulan sekali? Oke. Kalau itu kalau sekarang mungkin bisa lah Mas kami ceritakan. Oke. Kenapa harus jadi kita vakum dulu tanpa pemberitahuan juga? Sebenarnya kami dah ada pemberitahuan sebenarnya. Cuman kami menghindari karena ini masih masa pilkada Mas. Terutama di Jogja ya Mas ya. Iya. Kami akan clear, kami nggak mau disisipi siapapun. Jadi kita minta maaf. Kenapa kami kemarin vakum? Kami nggak mau jadi alat kampanye. Kami juga bikin program. Benar-benar kami ngumpulin semuanya ini data-data dari masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Kami begadang untuk ngerumusin problem solutionnya. Kalau tiba-tiba jadi alat kampanye dan tiba-tiba nanti program kami juga nggak dilaksanain juga, malah dipersulit, mungkin kami nggak mau. Oke. Maka kami milih stop dulu sampai pilkada lebih terang dulu. Oke. Ya, intinya kami menolak segala hal yang urusannya dengan politik. Oke. Intinya nggak mau ditunggangi oleh unsur-unsur politik lah ya. Benar Begitulah sekali ya, Mas. kira-kira ya. Mau ditawarin 1 miliar kami juga nggak mau. Tapi nek 1 miliar 20.000 tak pertimbangin. Iya, dipikirlah ya, nek 1 miliar 20.000 lah ya. Iya. Ya, ambang batasnya 1 miliar ya, Bapak Ibu sekalian. 20.000. Oke, so thank you Dama, thank you Kocok. Sukses buat. Kapan agendanya tadi belum jadi disampaikan? Terus itu dijawab. Agendanya kapan? Kita bakal main atau hadir tanggal 30 September di Pasar Ngasem. 30 September di Pasar Ngasem. Ya. November. 30 November. Ya, Kita 30 November. Terdekat 30 November di Disdakfest. Kita kolaborasi dengan Disdakfest. Kami sebagai konten di sana nanti. Dan itu di Pasar Ngasem dan banyak konten menarik di sana. Ada banyak hal selain Fight Club juga yang mendukung Fight Club. Jadi lebih seru, tunggu aja. Oke. Slot terbatas ya. Slot terbatas. terbatas. Sangat penting untuk dinanti teman-teman. Jangan lupa dicatat 30 November di Pasar Ngasem. Oke, terima kasih teman-teman Fight Club, ya Kak. Ya, semoga sukses acaranya, lancar dan semoga terus bisa bermanfaat. Oke, thank you sekali. Oke, teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye. Ya, buat pegawainya The Trap, kalau mau nantang bosnya silahkan. Fight Club ya Kak. No win, no lose, no pressure.